untuk mengandung arti A. kekuasaan untuk mengatur daerah berada di tangan pemerintah pusat. 2. B. Negara berada pada negara bagian. Salah itu. C. Dalam negara ada negara lain. Salah. D. Kekuasaan untuk mengatur negara berada dalam kekuasaan daerah khusus. Oh salah. Jadi yang paling benar A ya. A. Yang paling benar itu adalah kekuasaan ada di pusat. Makanya di Indonesia itu terbagi dua. Dengar dulu. Ada namanya pemerintah pusat, ada namanya pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu dikepalai oleh presiden, ya kan, dibantu oleh menteri-menteri. Itu namanya pusat. Namanya saja pusat berarti semua yang ada di Indonesia itu terpusat ke sana. Di bawahnya itu ada namanya pemerintah daerah. Di bawahnya pusat ya, bukan yang lain, tapi di bawahnya pusat itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu berjenjang mulai dari gubernur, kemudian wali kota, jadi provinsi ya, kota madya atau kabupaten, kemudian kecamatan, setelah kecamatan ada namanya kelurahan atau desa, di bawahnya itu baru RT RW, gitu ya. Lanjut nomor 2 cepat. Jadi gini ya, kalau misalnya kenapa negara Indonesia itu dikatakan negara kesatuan? Yang pertama itu kondisi bangsa. Kondisi bangsa itu kita itu sebenarnya berbeda-beda ya. Ada banyak suku, ada banyak pulau, ada banyak Indonesia itu luas. Itu namanya kondisi bangsa. Jadi harus dikatakan kesatuan. Karena kapan tidak dikatakan kesatuan, itu akan terpisah-pisah. Makanya dikatakan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu salah C. Jadi jawabannya tadi itu adalah apa? D. Jadi jawabannya D. D itu di situ kondisi bangsa Indonesia dengan apa ya? Amanah Pancasila. Itu yang benar. Amanah Pancasila. Jadi jawabannya itu adalah D. Lanjut. Oke, stop di situ. Jadi setelah Indonesia merdeka, ada namanya pemberontakan yang dimana itu adalah orang Indonesia sendiri sebenarnya. Pemberontakan itu namanya G30S PKI. Apa kepanjangannya? Gerakan 30 September PKI ya. Itu komunis, itu Partai Komunis Indonesia. Namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu sampai gugur pahlawan-pahlawan revolusi, itu orang-orang petinggi, bahkan jenderal, bahkan TNI. Itu ada 7 pahlawan revolusi ya, yang gugur pada saat itu. Jadi kalau ditanya pemberontakan apa namanya, pemberontakan Gerakan 30 September PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lanjut. Oke, jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh saling menonjolkan suku masing-masing, tidak. Tapi jawabannya itu bagian apa tadi? Bagian B. Jadi bagian B itu di situ apa? Saling menjaga kerukunan dan saling menghormati antar suku bangsa, berbagai suku bangsa. Cuma dengan seperti itu suku bangsa di Indonesia atau Persatuan Republik Indonesia itu akan tetap terjaga satu sama lain. Kalau ada yang saling menonjolkan misalnya suku bangsa ini lebih hebat daripada suku bangsa ini, itu tidak bisa. Itu pasti akan terjadi perpecahan. Makanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu harus ada itu saling menghargai satu sama lain. Lanjut. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, siapa yang menjaga agar persatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga? Itu bukan cuma satu orang, bukan cuma instansi. Jadi salah kalau dikatakan cuma tugasnya polisi, cuma tugasnya TNI, cuma tugasnya pemerintah, bukan. Tapi tugasnya siapa? Tugas seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya masyarakat Indonesia itu tidak bisa saling menjaga, susah. Meskipun ada tentara, ada polisi, itu susah. Makanya saya bilang, bukan cuma tugas tentara, bukan cuma tugas polisi, bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas semua masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu tetap utuh. Lanjut. Oke, jadi politik adu domba itu, kalau coba dilihat di situ soalnya, kalau dikatakan apa itu politik adu domba, kalau istilahnya itu namanya Divide et Impera. Ada di situ kan jawabannya? Kalau tulisannya itu Divide et Impera. Kalau tulisannya itu Divide et Impera, artinya politik adu domba. Apa itu politik adu domba? Jadi kita itu sesama masyarakat itu diadu domba. Diadu domba artinya bangsa Belanda itu misalnya ke satu suku ini dia bilang, nah bilang di suku di situ, nah jelek-jelekan kau yang jelek sukumu. Di sini juga dia bilang juga suku di sana mengatakan sukumu jelek. Nah itu sama-sama emosi, ketemu berkelahi. Tuh, padahal tidak seperti itu. Cuma Belanda saja yang membuat-buat cerita namanya politik adu domba. Sering dikatakan dengan politik Divide et Impera. Lanjut. Oke. Jadi soal situ ya. Kalau Sumpah Pemuda itu sudah jelas.
Sering kita juga kita suruh peringati. Kapan itu? 28 Oktober 1928. Kalau pertamanya ya 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda, tapi selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Apa namanya? Hari Sumpah Pemuda. Itu. Lanjut. Jadi negara Indonesia itu sebagai negara hukum itu tertulis di pasal 1 ayat 3. Coba dibacakan bunyinya pasal 1 ayat 3. Ada yang sudah dapat pasal 1 ayat 3 bunyinya ya? Nah, jelas dia itu kesimpulannya menyatakan bahwa negara coba dibaca. Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum yang itu. artian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Ya betul. Itu didasarkan atas hukum. Jadi pasal itu menjelaskan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tidak boleh berbuat semena-mena. Jadi pasti ada aturannya. Contoh ya. Mengambil barang yang bukan milik kita, namanya mencuri. Itu kan ada hukumnya ya. Kalau kita didapat ya ada hukumnya, ada aturan yang mengatur tentang itu. Seperti itu namanya negara Indonesia itu negara hukum. Lanjut. Peraturan daerah provinsi. Ya. C. Ketetapan MPR. Oke. D. Undang-undang. Itu undang-undang paling tinggi. Jadi kalau di situ kan soalnya paling rendah kan? Yang paling di bawah kan? Kalau yang paling di bawah itu jangan bicara undang-undang, karena undang-undang itu dia yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah itu yang mana? Kalau urutannya paling atas dulu kan undang-undang. Di bawahnya undang-undang itu ketetapan MPR kan? Kemudian di bawahnya itu apa? Provinsi. Iya kan? Provinsi daerah kalau dikatakan dulu peraturan pemerintah provinsi. Di bawahnya itu baru peraturan pemerintah daerah kabupaten kota itu yang paling rendah. Seperti itu. Jadi jangan bilang undang-undang itu paling tinggi justru. Oke, lanjut, cepat. Oke, jadi soalnya tadi di situ mengatakan bahwa yang bisa menumbuhkan apa tadi? Yang bisa menumbuhkan apa dibaca? Rasa nasionalisme, ya, rasa nasionalisme. Jadi yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme itu adalah perasaan senasib. Yang bagian D tadi. Kenapa? Kita merasa bahwa kita ini sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama satu negara, sama-sama bernaung yang namanya negara Republik Indonesia, satu pemerintahan. Itu namanya senasib. Kita senasib, makanya karena ada perasaan senasib, itulah yang membuat jiwa nasionalisme kita itu akan semakin tinggi. Itu yang dimaksud. Ya, lanjut di belakang. Pernyataannya itu adalah yang pertama tadi apa? Jadi kalau kita mau berbicara masalah kedaulatan wilayah, ya, kedaulatan wilayah sebuah negara, bagaimana wilayah itu bisa dikatakan sebuah negara? Yang pertama itu kan harus ada wilayah ya. Kalau tidak ada wilayahnya, bagaimana caranya negara itu bisa dikatakan negara yang sebuah negara? Tidak mungkin, karena sebuah daerah itu baru bisa dikatakan negara kalau wilayahnya itu diakui atau berdaulat. Coba, bagian apa? Wilayah suatu negara tidak harus meliputi darat, laut, dan udara. Nah, itu yang benar. Jadi wilayah itu tidak seharusnya, maksudnya tidak harus meliputi darat, laut. Karena begini, ada negara itu tidak ada lautnya. Iya, jadi tidak bisa kita katakan bahwa kalau tidak ada lautnya berarti tidak boleh dikatakan negara. Tidak boleh begitu. Karena kenapa? Ada negara itu yang tidak ada lautnya. Dia berada di tengah. Ya, itu dia berada di tengah. Itu dia tidak punya laut karena di kiri, kanan, atas, utara, selatan, timur, barat itu semua tanah, semua wilayah negara lain. Jadi dia tidak punya laut, tapi dia tetap dikatakan berdaulat karena dia punya wilayah sendiri. Itu yang dimaksud, ya. Jadi meskipun tidak ada lautnya, itu tetap dikatakan wilayah. Kalau udara pasti ada. Kalau langit di atas ya, udara di atas itu pasti ada. Karena kenapa? Ada wilayah pasti berdaulat sampai ke atas, seperti itu. Kalau ada misalnya, ada kan aturannya mengatur, ada misalnya pesawat yang masuk di wilayahnya harus ada izin. Tapi kalau laut itu ada negara yang tidak ada lautnya. Jadi meskipun tidak ada laut, tapi dia wilayahnya berdaulat, tetap diakui sebagai negara gitu. Lanjut. Ya. Yang penting kalau di situ sudah ada pengertian tentang persekutuan ras, bahasa, agama, kemudian dia juga berbicara tentang persekutuan hidup, berarti dia adalah manusia. Iya kan? Kalau kita katakan manusia, yang ada rasnya, ada agamanya, itu kan cuma manusia kan?
manusia, kemudian ada dia melakukan persekutuan hidup. Makanya dikatakan pengertian itu bukan pengertian negara tapi pengertian bangsa. Karena kalau pengertian negara itu bukan cuma semata-mata manusia, tapi ada wilayah, ada pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia cuma menjelaskan tentang persekutuan hidup, kemudian ada ras, ada agama, itu pasti bangsa. Karena bangsa itu adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah manusia. Itu yang dimaksud. Lanjut. A. Peraturan pemerintah. B. Instruksi pemerintah. C. Peraturan presiden. D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Jadi ada beras masyarakat petani itu harganya turun. Kenapa harganya turun? Karena terlalu banyak mengimpor beras, ya kan? Terlalu banyak mengimpor beras dari Thailand, negara-negara itu masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia karena terlalu banyak mengimpor, beras itu menjadi banyak, iya kan? Beras itu menjadi banyak. Karena akibatnya beras menjadi banyak, beras yang dihasilkan oleh petani, yang ditanam dari pertanian petani itu harganya menjadi turun. Kenapa turun? Konsep ekonomi kan seperti itu. Kalau banyak barang harga turun, kalau sedikit barang harga naik. Kan konsepnya begitu. Ekonomi begitu. Kalau barangnya banyak, harganya pasti turun. Seperti itu yang di pasar Lombok. Lombok tomat. Itu di pasar terong, kalau tomat melimpah, harganya turun. Murah sekali. Tapi kapan tomatnya itu kurang, itu pasti harga naik. Karena kenapa? Orang yang akan membeli tomat dan Lombok ini tetap dan bahkan bertambah. Jadi tomatnya itu harus apa? Harus tetap ada. Tapi kapan tomatnya habis, itu otomatis tomat yang ada harganya pasti dikasih naik. Itu konsep ekonomi. Makanya apa yang harus dilakukan di situ? Yang harus dilakukan adalah pemerintah itu mengeluarkan instruksi untuk apa? Untuk menghentikan impor. Untuk menghentikan impor atau membatasi impor agar beras petani yang ada di Indonesia itu bisa terjual dengan lebih mahal gitu. Lanjut. Jadi gini ya, kalau misalnya peraturan pemerintah itu kan memang ada itu dari presiden, tapi ingat setiap presiden mengeluarkan peraturan pemerintah itu tetap harus ada persetujuan dari apa? Dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti itu. Jadi tetap harus ada persetujuan dari DPR. Tidak boleh begitu saja mengeluarkan peraturan tanpa persetujuan dari DPR. Itulah fungsinya badan legislatif. Karena kan kalau pemerintah itu kayak presiden itu kan namanya eksekutif. Kalau DPR itu namanya legislatif, ya. Jadi itu saling membutuhkan satu sama lain. Lanjut, nomor berapa sekarang? 15. Iya, silakan. Indonesia menganut sistem Trias politika. Ya. Itu adanya 3 lembaga. Oke. Negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, Dan yudikatif. Ya. Presiden dan menteri dalam pemerintahan termasuk lembaga Eksekutif. Jadi presiden dan menteri itu masuk eksekutif. Oke? Kalau legislatif itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu legislatif. Kalau yudikatif itu seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri itu masuk yudikatif semua, ya. Jadi itu namanya trias politika. Eksekutif, legislatif sama yudikatif. Lanjut, cepat. Tiap warga negara Indonesia memiliki hak tersebut, salah satunya tercantum pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga berhak untuk memperoleh A. Kebebasan, B. Kehidupan yang layak, C. Mendapatkan pendidikan, D. Perlakuan yang sama. Mendapatkan pendidikan. Ya, jadi pasal berapa tadi? 31 ayat 1. Iya, 31 ayat 1. Di situ ada kan? Kau cari Google tadi kan? Iya kan? Jadi di situ menjelaskan bahwa pasal berapa? Pasal 31 ayat 1 itu berbicara tentang seluruh warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Makanya sekarang itu sudah ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana BOS. Makanya sebenarnya gini ya, dana BOS itu diperuntukkan untuk siswa, ya. Diperuntukkan untuk siswa. Artinya gini, kalau ada misalnya siswa yang tidak mampu untuk bersekolah, itu digratiskan. Jadi tidak ada lagi siswa yang membeli buku. Tidak ada lagi siswa yang membayar dan lain sebagainya. Karena kenapa? Semua ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Itu adalah amanat undang-undang. Lanjut, cepat. Tahap pertama penyusunan peraturan daerah adalah pengajuan rancangan peraturan perundangan. Oke, 3 nomor itu sisanya kita lanjutkan minggu depan, ya. Oke. Jadi tadi sampai nomor berapa? 17, berarti sisa 3 karena waktunya sudah habis. Oke. Silakan keluar.